Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Long Hao Shen mengulurkan tangannya, memberikan perkenalan yang sopan. Halo, kami adalah komandan pasukan pemburu iblis kelas 64, dan saya kaptennya, Long Hao Shen. Kami merasa terhormat telah berjuang di sisi Anda. Tingkat komandan. Tian Qing tampak bingung, saudaraku, apakah kamu bercanda? Saat berbicara, Long Hao Shen melepas jubah yang menutupi wajahnya, dan melindunginya dari pasir. Melihat wajah tampan dan muda itu, Tian Qing langsung terdiam. Bukan hanya dia, tetapi hal yang sama berlaku untuk semua rekan timnya. Tepat sebelumnya, ketika Long Hao Shen menunjukkan ledakan kekuatannya yang kuat, membuat mereka terkejut, satu-satunya hal yang mereka tidak mengerti adalah bahwa Long Hao Shen tidak bertarung dengan mengenakan Mithril Foundation Armor. Untuk seseorang yang menimbulkan kerusakan serius pada Jaquez Demons dari langkah ke-8 seperti dia, menjadi seorang Mithril Foundation Knight seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Tapi itu kecuali dia memiliki pilihan peralatan yang lebih baik. Sungguh tidak terduga melihat Anda semudah ini. Tapi apapun yang terjadi, saya ingin berterima kasih kepada tim Anda atas bantuan cepat Anda atas nama rekan-rekan saya dan saya sendiri. Jika bukan karena kemunculanmu yang tepat waktu, aku khawatir kita tidak akan bisa keluar hidup-hidup hari ini. Long Hao Shen bertanya dengan nada bingung, senior, mengingat kekuatan timmu, menangani dua Jaquez Demons ini seharusnya tidak terlalu sulit. Jadi kenapa? Promosi dari tingkat komandan ke tingkat raja dari pasukan perburuan iblis akan mencakup lompatan kualitatif. Itu bukan hanya tentang biaya 1 juta poin kontribusi, tetapi terutama tentang fakta bahwa semua anggota harus mencapai langkah ke-7 kultivasi. Dan untuk setuju membayar harga seperti itu, pasukan perburuan iblis ini pasti sudah memiliki peralatan yang cukup kuat. Bahkan hanya pada langkah ke-7, pasukan perburuan iblis yang terdiri dari pembangkit tenaga listrik dengan peralatan yang sangat baik seharusnya sama sekali tidak merasa sulit untuk menangani dua Jaquez Demons dari langkah ke-8. Terutama dengan fakta bahwa klan ini tidak memiliki hak istimewa dengan warisan dari iblis. Dewa, adapun Jaquez Demons kelas bawah, itu bahkan lebih perlu dikatakan, seperti yang ditunjukkan dalam pertempuran mereka sebelumnya dengan kelompok Long Hao Shen. Dengan senyum pahit, Tian Qing memotong, jangan diungkit-ungkit, kita benar-benar kurang beruntung kali ini. Misi kami awalnya untuk masuk ke kota Mayor Jaquez untuk membunuh dua komandan Jaquez dari langkah ke-8. Tapi siapa yang tahu bahwa di bawah penyergapan, kepala Jaquez akan mendapat bantuan dari pasukan penghilang pemburu iblis yang menyergap kami. Meskipun kami menimbulkan kerusakan serius pada lawan, kami juga menderita kerugian besar, 4 dari kami menderita cedera, dan kami juga memiliki konsumsi energi spiritual yang besar. Meskipun dengan mengandalkan pil, situasi kami sedikit lebih baik, Jaquez Demons memilih waktu ini untuk mengepung kami. Dengan susah payah, kami akhirnya berhasil keluar dari pengepungan mereka, tetapi karena Demon Holder yang menjengkelkan itu muncul tiba-tiba di langit, kami ternyata tidak dapat melepaskan mereka, dan Anda tahu tentang sisanya. Penghilang pemburu iblis. Apa itu? Long Hao Shen bertanya penuh keraguan. Tian Qing menjawab, regu penghilang pemburu iblis secara akurat berbicara agak mirip dengan kita pasukan perburuan iblis. Mereka adalah sistem terorganisir baru yang ditempatkan setan untuk menangani kita. Itu didirikan sedikit lebih dari 1 tahun yang lalu. Saat kekuatan aliansi terus tumbuh lebih jauh dan lebih jauh, kekuatan pasukan perburuan iblis seperti kami juga meningkat, dan iblis harus lebih memperhatikan kerusakan yang kami berikan kepada mereka. Mereka dibiarkan tanpa pilihan selain membuat tindakan baru terhadap kami. Maka muncullah konsep regu penghilang pemburu iblis, yang bertindak untuk melenyapkan pemburu iblis. Dipilih dari elit di antara iblis, setiap regu penghilang pemburu setan terdiri dari 10 anggota, dan dipimpin oleh seorang kapten yang merupakan pembangkit tenaga listrik setidaknya pada langkah ke-8. Kaptennya adalah naga iblis, iblis bulan, atau iblis bintang, menjadikannya yang paling kuat dalam tim. Semua anggota akan berada di langkah ke-7 atau lebih tinggi, dan untuk membuatnya lebih buruk, beberapa regu penghilang pemburu iblis yang sangat kuat sepenuhnya terdiri dari pembangkit tenaga iblis pada langkah ke-9.
Klasifikasi penghilang pemburu iblis masih dalam penyelidikan. Pemburu iblis seperti kita berani menyelesaikan beragam misi di wilayah iblis, tapi itu terutama karena kontrol yang lemah di dalam wilayah iblis. Sementara penghilang pemburu iblis ini juga bisa datang ke aliansi kita, mereka tidak berani. Lagi pula, iblis jauh berbeda dalam penampilan luar dan aura dari manusia seperti kita, dan iblis berperingkat lebih tinggi yang memiliki bentuk humanoid jumlahnya lebih sedikit, dan tidak punya nyali untuk mengambil risiko seperti itu. Jadi, penghilang pemburu iblis ini menggunakan semua energi mereka untuk menangani kita di wilayah iblis. Selama setahun terakhir, setidaknya 10 pasukan perburuan iblis telah dibantai di tangan mereka. Dan kali ini, kami juga sangat menderita. Long Hao Shen menarik napas dalam-dalam. Apakah Anda tahu berapa banyak regu penghilang pemburu iblis yang ada saat ini? Tian Qing menjawab, menurut informasi yang kami dapatkan, kira-kira 100 regu penghilang pemburu iblis telah dibuat, dan mereka diperintah oleh Kaisar Dewa Iblis, hanya mengikuti arahannya. Mulai hari ini dan seterusnya, tim Anda harus lebih berhati-hati saat bertindak di wilayah iblis. Penghilang pemburu iblis ini sangat sulit untuk ditangani. Beberapa dari mereka sebenarnya bahkan dilengkapi dengan beberapa peralatan yang kuat, dan meskipun mereka meniru pasukan perburuan iblis kita, iblis memiliki keunggulan alami mereka sendiri. Juga, iblis peringkat tinggi tidak perlu banyak berkultivasi untuk mendapatkan kekuatan di atas langkah ketujuh. Long Hao Shen menjawab, karena keadaannya seperti ini, kita harus bergegas dan meninggalkan tempat ini. Iblis yang dikalahkan dari klan Jakues pasti telah melaporkan keberadaan kita kepada penghilang pemburu iblis. Tian Qing mengangguk, seharusnya begitu. Kemudian, kami akan mengikuti Anda untuk saat ini. Ayo menuju ke bagian tim terdekat. Long Hao Shen menjawab dengan ragu, itu tidak benar-benar sesuai dengan aturan. Di kelas kami tidak memiliki akses ke bagian tim. Bagian tim yang disebut adalah pangkalan rahasia untuk pasukan perburuan iblis di wilayah iblis, khusus untuk menyediakan tempat untuk regu perburuan iblis kelas raja atau lebih tinggi untuk beristirahat, mengatur ulang, dan mengisi kembali persediaan mereka. Ini bukan diskriminasi terhadap pasukan perburuan iblis peringkat bawah, tetapi karena fakta bahwa pasukan perburuan iblis peringkat lebih rendah tidak harus melakukan misi yang sangat sulit. Menyiapkan bagian tim ini di wilayah iblis membutuhkan banyak tenaga, sumber daya fisik, dan sumber daya alam dari aliansi. Dengan demikian, pasukan perburuan iblis yang lebih kuat secara alami diprioritaskan. Sebagai contoh sederhana, pasukan perburuan iblis pembunuh dewa iblis disembunyikan di dekat kota inti Modu, di area yang tersembunyi di bawah permukaan. Kaisar Dewa Iblis pernah memberi perintah untuk mencari secara menyeluruh di sekitar kota inti, tetapi masih tidak menemukan keberadaan bagian tim. Dari sini, utilitas besar dari bagian tim dapat dilihat. Tian Qing menepuk bahu Long Hao Shen, jangan ucapkan kata-kata ini seolah-olah kamu adalah orang luar. Aturan dimaksudkan untuk dilanggar bila perlu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa bagian tim benar-benar dilarang digunakan untuk pasukan perburuan iblis tingkat umum atau komandan? Selama tim kelas raja atau lebih tinggi memimpin mereka, sama sekali tidak ada masalah untuk masuk, dan yang terdekat ada di dalam Major Jakues City. Bukankah mereka mengejar untuk membunuh kita? Kemudian kita akan melakukan kebalikan dari apa yang mereka harapkan, dan kembali ke sana. Saya benar-benar tidak mau meninggalkan hal-hal itu. Setelah kami kembali ke kondisi puncak kami akan membuat Major Jakues City kebingungan total. Sambil mengatakan ini, mata Mithril Foundation Armored Knight yang kuat bersinar terang. Manakah dari pemburu iblis yang berhasil mencapai tingkat raja yang tidak melakukan ekspedisi terus-menerus? Tanpa karakter yang kuat, bagaimana mereka bisa berjalan di jalan ini? Setelah sekian lama, darah iblis yang tak terhitung jumlahnya ternoda di tangan mereka. Tian Qing dan timnya jelas sangat akrab dengan medan terdekat. Di bawah pimpinan mereka, dua pasukan perburuan iblis bergerak dalam lingkaran yang sangat besar, dan dalam waktu tidak kurang dari 1 hari, mencapai kota Mayor Jakues dengan kecepatan penuh mereka. Meskipun mereka tidak bisa meniru penyamaran kelompok Long Hao Shen sebagai setan bulan, pasukan pemburu setan kelas 17 memiliki metode mereka sendiri.
Mereka menggunakan apa yang disebut permata imitasi, untuk mengubah penampilan mereka menjadi penampilan Jaquez Demons, mengawal kelompok Longhoushen ke Major Jaquez City. Kota Mayor Jaquez jelas berada dalam kekacauan. Pertahanan kota tidak ketat, dan setidaknya tidak ada yang mencari kelompok Longhoushen, membiarkan mereka memasuki kota tanpa masalah. Tian Qing memberitahu Longhoushen bahwa meniru permata dapat menyimpan kekuatan ilusi, tetapi penyimpanannya membutuhkan mereka untuk melalui proses yang agak merepotkan. Tapi di wilayah iblis, itu dianggap sebagai item penting untuk pasukan perburuan iblis yang kuat. Kelompok Longhoushen yang baru saja memasuki kelas komandan, mereka tidak melakukan kontak dengan barang semacam itu. Major Jaquez City adalah ibu kota provinsi Jaquez, tetapi tidak terlalu besar. Sama seperti sebagian besar kota iblis, kota itu tampaknya akan dihancurkan. Tian Qing membawa Longhoushen ke sebuah restoran yang dikelola oleh manusia, membawa mereka ke bagian belakang dapur, dan proses berikut mengejutkan mereka sepenuhnya. Saat diaktifkan, bagian belakang dapur membuat perubahan total, memperlihatkan pintu masuk ke sebuah gua, yang dimasuki 13 orang. Setelah itu, pintu masuk ke dapur kembali ke keadaan semula. Yang sangat mengejutkan Longhoushen, dia menemukan bahwa persepsinya tidak dapat melihat dunia luar dari dalam gua. Dengan kata lain, pintu masuk gua ini benar-benar menyaring semua kemampuan menyelidik. Dan tepat setelah memasuki gua, Longhoushen memperhatikan bahwa pintu masuknya, yang menghubungkan gua dan dapur, memiliki ketebalan lebih dari 1 meter. Tidak diragukan lagi, di dalamnya ada beberapa paduan khusus yang berharga yang sangat mungkin diperkuat dengan susunan sihir. Sebenarnya Jaquez City bukanlah kota yang strategis, jadi karena mereka telah berinvestasi di bagian tim yang begitu besar untuk kota ini, tidak heran jika pasukan perburuan iblis bisa bergerak begitu bebas di wilayah iblis. Kedua sisinya dihiasi dengan beberapa kristal yang luar biasa, dan tempat ini tampaknya dilengkapi dengan sistem ventilasi yang sangat baik, yang mengarah ke suasana yang sangat santai. Saat menuju ke bawah, mereka maju lebih dari 30 meter sebelum menemukan permukaan datar, mereka terus maju sejauh 20 meter, dan kemudian sebuah ruangan kecil muncul. Semua kamar diatur sangat sederhana, dengan tempat tidur, meja dan kursi di masing-masing. Secara total, ada sekitar 20 kamar, yang cukup untuk 3 pasukan perburuan iblis untuk beristirahat dan mengatur ulang. Satu-satunya hal adalah tidak ada seorang pun di sini sekarang, dan di dalamnya ada beberapa penyimpanan khusus dengan sejumlah besar makanan dan air bersih. Kita istirahat dulu, semuanya. Saudara Long, bisakah saya berbicara dengan Anda? Tian Qing bertanya. Longhoushen mengangguk. Mereka berdua memasuki sebuah ruangan, dan yang lainnya secara alami mencari kamar lain untuk beristirahat sendiri. Tian Qing mengundang Longhoushen untuk duduk. Saat ini, hanya 2 pasukan pemburu iblis kami yang hadir di sini. Saya tidak akan berterima kasih lagi, perasaan ini akan tetap terukir di benak kita semua anggota pasukan pemburu iblis kelas 17 Raja. Tolong jangan panggil saya senior atau apapun, dan kita harus memanggil satu sama lain dengan nama kita. Tian Qing memiliki karakter yang sangat lugas, dan tidak menanyakan usia Longhoushen atau teknik rahasia yang dia gunakan untuk membunuh kepala Jaquez dari langkah ke-8. Setiap pasukan pemburu iblis memiliki rahasia mereka sendiri, dan bahkan jika semua orang adalah sesama prajurit, menanyakan rahasia sesama mereka tidak ada gunanya. Ya, Longhoushen memberikan persetujuannya. Kali ini, kami menderita kerugian besar, hampir mati di sini. Saya tidak mengundurkan diri, tetapi kali ini, Jaquez Demons mengalami pukulan besar juga, terutama karena salah satu pemimpin mereka meninggal. Ini telah sangat mempengaruhi kota besar Jaquez, dan pasti akan menyebabkan seluruh kota Jaquez berubah. Saya rasa lebih banyak Demon Hunter Remover akan mencari jejak kita. Saya punya ide, dan saya pikir kita harus mendiskusikannya untuk melihat apakah itu layak. Longhoushen menjawab, tolong bicara, Saudara Tian Qing. Tian Qing bertanya, untuk misi apa kamu memasuki wilayah iblis kali ini? Rencana ini kemungkinan akan memakan waktu yang cukup lama untuk dicapai. Jika Anda sedang dalam misi yang terburu-buru,
meninggalkan kami setelah beristirahat juga tidak apa-apa. Bagian tim ini terhubung ke luar kota, jadi kamu bisa langsung meninggalkan kota dari sini. Long Hao Shen menjawab, kami tidak sedang dalam misi yang terburu-buru. Kali ini, kami mengambil beberapa misi pembantaian dan memasuki wilayah iblis untuk mengeksekusinya. Menyebutkannya, saya juga harus berterima kasih. Salah satu misi kami adalah membunuh 100 Jaquest Demons, dan Anda membantu kami menyelesaikannya. Tian Qing memberinya jawaban, jika memang seperti itu, maka tidak ada masalah. Bukankah penghilang pemburu iblis itu mencoba untuk menyingkirkan pasukan perburuan iblis kita? Dan mereka telah menimbulkan begitu banyak kerusakan pada kami. Jika kita tidak menanggapi mereka, iblis akan mulai menjadi sombong. Karena beberapa penghilang pemburu iblis akan datang ke sini untuk mencari jejak kita, maka kita seharusnya. Mengatakan ini, matanya penuh dengan keparahan. Tangan kanannya terulur ke depan, membuat suara tebasan yang menusuk telinga di udara. Sergap penghilang pemburu iblis. Long Hao Shen bertanya. Tian Qing mengangguk padanya, ada mata-mata dari bagian tim kami di dalam Major Jaquest City. Namun, kita harus hidup dalam pengasingan selama beberapa waktu sebelum penyergapan, setidaknya selama setengah bulan untuk menipu penghilang pemburu iblis itu. Jika saya tidak salah menebak, banyak misi pembantaian yang telah Anda lakukan harusnya ditujukan terutama pada iblis dari langkah ketujuh. Dan regu penghilang pemburu setan juga sebagian besar terdiri dari setan langkah ketujuh dari 3 klan teratas. Dengan cara ini Anda dapat menyelesaikan misi Anda secara bersamaan. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu tertarik? Bahayanya sangat besar, jadi Anda harus memikirkan ini sebelum menjawab. Jika Anda memutuskan untuk menerima, kami akan mulai merencanakan. Long Hao Shen memberikan jawabannya tanpa ragu-ragu, baiklah, kami akan bekerja sama dengan Anda. Tian Qing menatapnya, agak ragu-ragu. Long Hao Shen menunjukkan senyum padanya, saya tidak akan menyembunyikan fakta bahwa kami telah menerima total 16 misi pembantaian di wilayah iblis, dan harus membunuh beberapa iblis yang dialokasikan di kota Modu untuk menyelesaikan semuanya. Lagi pula, iblis bulan, iblis bintang, dan petinggi iblis biasanya tinggal di kota inti Modu dan merupakan salah satu target yang kami tuju. Jika kita bisa mencapai ini di sini, tentu saja itu yang terbaik. Selain itu, kami juga akan mendapat dukungan Anda. Tian Qing menatapnya dengan kaget, 16 misi pembantaian. Anda benar-benar berani menerima sebanyak itu. Apakah Anda benar-benar berencana membidik markas iblis bahkan tanpa mendapat dukungan dari bagian tim? Mengingat keberanianmu untuk mengambil begitu banyak misi, tidak mengherankan kekuatanmu begitu luar biasa di usia yang begitu muda. Long Hao Shen tersenyum, karena kita akan menyergap penghilang pemburu iblis, pengintaian akan menjadi sangat penting. Bisakah mata-mata dari pihak kita mencapai itu? Tian Qing mengangguk sebelum memberikan jawaban, kamu bisa tenang dalam hal ini. Seiring dengan sejumlah besar uang yang diinvestasikan untuk membangun bagian tim, bantuan kami di sini juga sangat besar. Mata-mata kita di sini adalah manusia dari masyarakat iblis, yang jumlahnya sangat banyak. Mereka membawa berita secara berkala, kita hanya perlu memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Tentu saja, kami tidak mungkin menyergap setiap penghilang pemburu iblis, jadi kami harus tetap mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Ketika kita akan tinggal di sini cukup lama sehingga jumlah regu penghilang pemburu iblis berkurang sampai batas tertentu, kita dapat mengambil kesempatan kita. Tenang saja, kita telah belajar pelajaran kita kali ini, kita pasti akan lebih berhati-hati, dan tidak akan meninggalkan mereka kesempatan seperti itu lagi. Setelah merencanakan langkah mereka selanjutnya, kedua pasukan pemburu iblis mulai tinggal di bagian tim, mengobati luka mereka dan memulihkan kekuatan mereka. Setelah ledakan kekuatan Long Hao Shen, dia membutuhkan waktu tidak kurang dari 7 hari untuk pulih sepenuhnya. Ini adalah sejauh mana Hao Wei menggunakan potensinya secara maksimal. Tapi keadaan ini hanya berlangsung sebentar, dan juga datang dengan efek samping yang kuat. Yating juga melemah untuk waktu yang lama, dan membutuhkan sekitar 5 hari untuk pulih. Tapi dia meninggalkan Long Hao Shen pesan,
mengatakan bahwa Arya dari Dewi Cahaya mampu sepenuhnya menyatu dengan dia, dan bahkan akan mampu menyerap dia untuk menjadikannya bagian dari dirinya sendiri. Tapi Yating merasa agak takut, jika bukan karena kekuatannya yang cukup kuat, dia mungkin tidak akan pernah bisa memisahkan diri darinya lagi. Jika dia benar-benar menyatu sepenuhnya dengan Arya Dewi Cahaya, pesona pedang yang sebenarnya pasti akan muncul kembali. Tapi dalam kasus itu, Long Hao Shen juga akan selamanya kehilangan Yating, sementara juga tidak dapat benar-benar mengendalikan Arya dari Dewi Cahaya dengan kekuatannya saat ini. Untungnya, Yating bukanlah peri elemental cahaya biasa, tapi peri yang telah berevolusi 3 kali, dan menyatu dengan kompor Sein spiritual. Ini meningkatkan pengetahuannya dan kemampuannya untuk menalar secara luas, jadi selama dia tidak memberikan persetujuannya, bahkan Arya dari Dewi Cahaya tidak akan dapat menyerapnya sebagai jiwa pedang dengan paksa. Selama 7 hari ini, informasi terus datang dari luar, yang dibagikan Tian Qing dengan Long Hao Shen tanpa menahan apapun. Yang sangat mengejutkan mereka, kota Mayor Jakues tiba-tiba menjadi hidup, dan setidaknya 7 tim pembangkit tenaga iblis yang mirip dengan penghilang pemburu iblis dilaporkan telah terlihat. Mengingat kekuatan dari 2 pasukan perburuan setan mereka, menangani 1 pasukan penghilang pemburu setan sama sekali tidak masalah, menangani 2 adalah mungkin dengan peluang keberhasilan yang relatif baik. Tetapi ketika menghadapi 3 regu penghilang pemburu iblis, terutama di tengah berbagai musuh dan kemungkinan bala bantuan bergabung dengan mereka, mereka pasti akan dikalahkan. Kelompok Long Hao Shen masih lebih baik, karena tidak peduli apa, mereka memiliki menara keabadian sebagai jalan mundur. Tapi ini tidak berlaku untuk kelompok Tian Qing. Mengingat budidaya Long Hao Shen saat ini, bahkan dengan niat, mengangkut mereka semua ke menara keabadian tidak mungkin. Untuk tidak mengatakan bahwa menara keabadian adalah rahasia yang benar-benar lebih baik tidak bocor. Karena alasan ini, kedua pasukan perburuan iblis hanya bisa terus beristirahat, dan tidak berani bertindak gegabah. Major Jakues City juga menghabiskan banyak tenaga untuk mencari mereka. Mereka mencari dengan gila-gilaan selama lebih dari 3 hari sebelum perlahan-lahan mereda. Beruntung bahwa bagian tim adalah rahasia yang sangat dijaga dengan baik, dan penyembunyiannya cukup baik, membuat mereka tidak terungkap. Hal ini membuat Long Hao Shen semakin menyadari pentingnya bagian tim bagi pasukan perburuan iblis. Duduk bersila di tempat tidur, Long Hao Shen tenggelam dalam lautan cahaya. Sejak kebangkitannya sebagai dewa pilihan, kecepatan kultivasinya bisa dikatakan telah berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Di perutnya, rongga spiritual keemasannya yang cemerlang tampak agak berbeda. Rongga spiritualnya saat ini kira-kira seukuran telur, memancarkan cahaya lembut. Dengan setiap napas Long Hao Shen, beberapa esensi cahaya diserap oleh mereka. Di sekitar rongga spiritualnya, tetesan energi spiritual cair tampak seperti sekelompok bintang yang berputar di sekitarnya, dan energi spiritual cair yang sangat lengket dipindahkan dengan kecepatan yang tampak lambat, tetapi semuanya murni dan kental. Budidaya Long Hao Shen sudah mendekati langkah ke-7, tapi bahkan pembangkit tenaga listrik biasa dari langkah ke-7 tidak bisa bersaing dengan dia dalam pertempuran energi spiritual konsumsi. Alasan untuk itu sangat sederhana, energi spiritual Long Hao Shen jauh lebih murni daripada mereka, dan bahkan jika mereka menggunakan kemampuan yang sama, konsumsi energi spiritualnya secara alami akan jauh lebih rendah. Bahkan jika orang biasa lain yang memiliki atribut elemen cahaya melatih energi spiritualnya ke tingkat ini, kecepatan kultivasinya pasti akan sangat terpengaruh, dan meningkatkannya akan sangat sulit. Tapi Long Hao Shen merasa bahwa energi spiritualnya sendiri meningkat saat dia bernafas. Faktanya, selama setahun pengasingan, jika bukan karena waktu yang dia habiskan untuk membawa rekan-rekannya ke lantai 2 menara keabadian untuk menjalani pelatihan pertempuran udara, serta waktu yang dihabiskan untuk melatih kemampuan yang baru dipelajari setelah dipromosikan menjadi tingkat komandan, dia sebenarnya telah mencapai kemacetan puncak langkah ke-6 sejak lama. Alasan mengapa Long Hao Shen tidak mendorongnya adalah untuk mengumpulkan pengalaman. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, Long Hao Shen menemukan bahwa ketika berkultivasi dengan damai, kesulitannya adalah kurangnya akumulasi pengalaman. Terobosan energi spiritual tidak hanya membutuhkan pemahaman dan kontrol atas energi spiritual,
tetapi juga melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya untuk pelatihan. Bagaimanapun, hanya melalui penggunaan yang konstan energi spiritual akan berputar. Dengan demikian, dia tidak terburu-buru untuk mencapai kemacetan langkah ke-6, tetapi lebih suka melalui pertempuran tanpa gangguan, karena dia percaya bahwa dengan cara ini, pada saat dia akan mencapai kemacetan antara langkah ke-6 dan langkah ke-7, melewatinya akan menjadi jauh lebih mudah. Kenangan saat bersama ayahnya perlahan-lahan muncul kembali di benaknya. Perubahan dari langkah ke-6 ke ke-7 juga mencakup lompatan kualitatif. Ketika seseorang maju ke langkah ke-6, kondensasi rongga spiritual menyiratkan perubahan dari liburan biasa menjadi pembangkit tenaga listrik. Setelah mendapatkan rongga spiritual, seseorang dapat bertempur untuk waktu yang lama. Rongga spiritual muncul di dada, dan membantu memadatkan energi spiritual kita. Namun, berapa banyak total energi spiritual yang dapat ditanggung tubuh kita? Hanya 10.000 unit. Dengan kata lain, pada saat satu set rongga spiritual mencapai batasnya, kultivasi Anda tidak akan dapat maju lebih jauh. Jika Anda mencoba menerobos batasan ini dengan paksa, Anda sangat mungkin akan merusak rongga spiritual Anda, dan membawa bahaya bagi diri Anda sendiri. Jadi, jalan dari langkah ke-6 ke langkah ke-7 bukanlah terobosan lagi, tetapi sebuah ciptaan. Bagaimana jika kekuatan Anda terus meningkat? Satu set rongga spiritual Anda sudah akan mendekati batasnya pada saat ini. Lalu, bukankah solusi yang paling tepat untuk membuka beberapa rongga spiritual baru? Ini adalah proses fundamental terobosan dari langkah ke-6 ke ke-7. Dengan membuka set kedua dan ketiga rongga spiritual Anda. Proses ini tidak boleh salah, jika tidak, Anda tidak akan mampu menanggungnya. Rongga spiritual yang kedua terletak di perut, sedangkan rongga spiritual yang ketiga terletak di otak Anda. Pada saat set kedua Anda terbentuk, Anda telah menembus ke langkah ke-7, dan ketika energi spiritual Anda akan sepenuhnya mengisi set kedua rongga spiritual Anda, yang ketiga mulai terbentuk. Itulah salah satu bahaya terbesar dalam proses kultivasi, dan Anda harus berhati-hati dalam segala hal, pastikan untuk tidak maju sebelum waktunya. Saya tidak dapat memberitahu Anda detail tentang metode untuk membangun rongga spiritual. Anda harus mengandalkan pemahaman Anda sendiri untuk itu.